Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7. Nah saudara, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-23. Seperti kita pelajari beberapa waktu yang lalu bahwa kitab Yehezkiel ini banyak sekali berisi tentang nubuatan akan adanya hukuman bagi kerajaan selatan, itu Yehuda. Berbagai cara Tuhan memperingatkan mereka supaya mereka berjalan dalam kebenaran, namun mereka tetap memilih untuk mendukakan hati Tuhan. Nah, Tuhan mengutus nabinya Yehezkiel. Nah, pada pasal yang ke-23 ini saudara, Tuhan memberikan sebuah gambaran atau perumpamaan bagaimana Tuhan akan menghukum Israel kerajaan utara dan Yehuda kerajaan selatan. Nah, seperti apa kisahnya? Sebelum kita membaca, merenungkan, dan kita mempelajari, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus mengurapi kita, supaya apa yang kita baca dan kita renungkan, kita dapat memanggil manfaatnya untuk kehidupan kita. Haleluya. Syukur padamu Tuhan, syukur padamu Allah yang besar. Engkau baik, sangat baik. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku
Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Kami kan selalu menyembah-Mu seumur hidup kami. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, sebab hanya Engkau-lah Allah Tuhan kami, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Engkau adalah Tuhan yang menuntun, menyertai, membimbing, membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, biarlah kesempatan kami masih ada di dunia ini, kami pergunakan untuk melayani Engkau, menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan melanjutkan pembelajaran kami, urapi kami, supaya kami mengerti apa yang Kau maksudkan lewat firman-firman-Mu ini.
Terpuji namamu, kau selama-lamanya. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Nah, kita akan membaca dari Yeskiel pasal 23, saudara. Di halaman 922, Perjanjian Lama, kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan, Yeskiel 23, ayat 1 sampai 12. Kakak beradik, Ohola dan Oholiba. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya. Dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria, dan Oholiba ialah Yerusalem. Dan Ohola berzinah, sedang ia aku punya. Ia sangat birahi kepada kekasih-kasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang. Berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa, semuanya pemuda yang ganteng, pasukan kuda. Ia melakukan persundalan dengan mereka, semuanya orang Asyur pilihan. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang, kepada siapa ia birahi dan dengan berhala-berhalanya. Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukannya sejak dari Mesir. Sebab pada masa mudanya orang sudah menidurinya, dan mereka memegang-megang dada keperawanannya, dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya. Oleh sebab itu, aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih-kekasihnya, dalam tangan orang Asyur, kepada siapa ia birahi. Mereka menyingkapkan auratnya, anak-anaknya lelaki dan perempuan ditangkap, dan ia sendiri dibunuh dengan pedang. Dengan demikian, namanya dipercakapkan di antara kaum perempuan, sebab hukuman telah dijatuhkan atasnya. Walaupun hal itu dilihat oleh adiknya Oholiba, ia lebih birahi lagi dan bersundal. Persundalannya melebihi lagi dari kakaknya. Ia berbirahi kepada orang Asyur, kepada bupati-bupati dan penguasa-penguasanya, kepada pahlawan-pahlawan perang yang berpakaiannya sangat sempurna, kepada pasukan kuda, semua pemuda yang ganteng. Nah, saudara, apa yang kita baca dan kita pelajari hari ini tentang bagaimana geramnya Tuhan kepada bangsa pilihan. Dalam hal ini ketika Israel pecah menjadi dua wilayah, utara itu kerajaan Israel, ya, ibu kotanya Samaria, lalu yang selatan kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Nah, ini digambarkan bagaimana Samaria dan Yerusalem, kerajaan utara dan selatan ini sangat-sangat mendukakan hati Tuhan. Karena mereka lebih mempercayai, mengandalkan kekuatan ilah-ilah lain. Kekuatan bangsa-bangsa lain dibanding dengan kekuatan Allah Tuhan mereka. Digambarkan sebagai kakak beradik, yaitu Ohola dan Oholiba. Jadi Ohola itu adalah Samaria, kerajaan utara. Lalu Oholiba itu kerajaan selatan, yaitu Yerusalem. Nah, mereka digambarkan bagaimana bersundal. Mereka berzina. Digambarkan sebagai orang atau perempuan yang sudah dimiliki oleh kekasihnya, dimiliki oleh suaminya, tetapi mengingkari kesucian pernikahan itu. Ini ibarat bagaimana kerajaan utara dan selatan sudah menjadi milik Tuhan. Menjadi istri Tuhan, dalam tanda petik ya, menjadi kekasihnya Tuhan. Tetapi mereka menyakiti hati Tuhan dengan cara bersundal dan berzina kepada bangsa-bangsa lain. Nah, dikatakan bahwa ada 2 perempuan. Umat Allah ini digambarkan sebagai 2 saudara, ya, yang harusnya dua-duanya mengikatkan diri kepada Allah. Mengikatkan diri kepada Tuhan. Bukan malah melacurkan dirinya, berzina dengan bangsa-bangsa lain.
Ini gambaran bagaimana ketidaksetiaan bangsa pilihan umat pilihan Allah ini kepada Allah sendiri. Dengan cara apa? Mendustai Tuhan. Ya, berselingkuh dari Tuhan. Dengan cara mereka bersundal dengan bangsa-bangsa lain. Nah, persundalan ini menunjuk kepada usaha Israel dan Yehuda untuk bersekutu dengan bangsa-bangsa fasik daripada dia mengandalkan Tuhan. Dan ini sangat menyakiti hati Tuhan. Sehingga apa? Tuhan memerintahkan kepada Yehezkiel untuk memberikan sebuah pemaparan bagaimana persundalan Israel ini, persundalan Yehuda ini sudah tidak bisa diampuni lagi oleh Tuhan. Tuhan menuding Samaria, yaitu Israel Utara itu, dan Yehuda Selatan sebagai pelacur-pelacur yang tidak memiliki kehormatan. Karena demi memuaskan kedagingan mereka, mereka membiarkan bagian tubuh terhormat mereka dijamah orang lain. Nah, gambaran tentang bagian tubuh yang dijamah oleh orang lain ini nanti itu akan digambarkan bagaimana bangsa-bangsa lain akan betul-betul menjarah Israel, menjarah Yehuda. Sebab sedemikian bobroknya mereka, Allah membiarkan itu terjadi. Nah, sekali lagi, tadi ya ada nama Ohola dan Oholiba. Ya. Ini bangsa yang betul-betul tidak pernah tahu diri kepada Tuhan. Bangsa yang tidak pernah mengerti akan rencana Tuhan. Keduanya berubah setia. Yang tadinya harusnya hanya setia kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Harusnya setia kepada Allah yang benar. Harusnya mereka mengingatkan diri secara permanen kepada Allah itu. Tetapi karena bujuk rayu, karena keinginan mereka seperti bangsa-bangsa lain, maka mereka meninggalkan dengan cara tidak setia kepada Tuhan. Mereka berzina. Tadi di ayat 5-9 tadi ada perkataan-perkataan mereka berzina. Ya. Kerajaan utara mula-mula mengadakan persekutuan dengan Asyur, saudara. Kalau saudara ingat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-15, kita sudah belajar bagaimana kerajaan Israel utara itu mengadakan persekutuan dengan Asyur. Setelah itu mereka bergabung dengan Mesir. 2 Raja-Raja pasal yang ke-17 menyatakan Israel, kerajaan utara bergabung dengan Mesir. Akhirnya apa? Ketika mereka sudah menjalin hubungan dengan Asyur dan Mesir, mau tidak mau, mereka harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan fasik. Bukan hanya itu, tetapi juga mereka menyembah berhala-berhala bangsa itu. Mereka betul-betul mengotori dirinya. Harusnya suci, murni sebagai mempelai Allah, sebagai kekasih Allah, sebagai istri Allah. Mereka kudus, suci dan mulia. Tetapi karena mereka menjalin hubungan dengan Asyur dan Mesir, mereka melakukan apa yang dilakukan bangsa kafir itu. Dan lebih parah lagi, mereka menyembah Allah-Allah atau ilah-ilah berhala bangsa itu. Maka yang tadinya suci murni, sekarang mereka menjadi kotor, menjijikkan bagi Tuhan. Allah tidak mau lagi memiliki hubungan yang intim dengan mereka. Maka satu-satunya jalan mereka harus dihukum Tuhan, dimurnikan Tuhan, disucikan Tuhan. Nanti pasal-pasal berikutnya kita akan tahu bagaimana cara Tuhan memurnikan umat pilihannya ini. Ini gambaran buat kita semuanya. Ini adalah sebuah cermin buat kita semuanya. Setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harusnya hidup kita berpadanan dengan Dia. Yesus kekasih jiwa kita. Yesus adalah kekasih di dalam setiap aspek kehidupan kita. Artinya tidak boleh ada ilah-ilah lain. Tidak boleh ada pengaruh-pengaruh lain yang membuat hubungan kita dengan Kristus itu menjadi rusak. Yang membuat hubungan kita dengan Allah Bapa di surga itu menjadi putus. Nah, seperti Israel digambarkan sebagai Ohola,
yang menjalin hubungan dengan bangsa Asyur dan Mesir. Demikianlah orang-orang Kristen sekarang ini, kalau mereka mengkhianati kasih Tuhan, mereka lari dari Tuhan, mereka tidak mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu ibaratnya mereka sedang berselingkuh rohani dengan ilah-ilah lain. Mereka sedang berzina, membiarkan hidupnya yang suci kudus itu dikotori oleh perzinahan mereka dengan ilah-ilah lain, dengan kekuatan-kekuatan di luar Tuhan. Maka Allah murka, Allah marah kepada bangsa Israel, kepada kerajaan utara itu, saudara. Maka Allah merancangkan sebuah pembuangan. Nanti pada saatnya Israel dibuang ke Asyur. Kerajaan utara 10 suku itu dibuang ke Asyur. Ironisnya, saudara, parahnya lagi, ini adiknya dinamai sebagai Oholiba, yaitu kerajaan selatan, kerajaan Yehuda. Melihat saudara tuanya, melihat kakaknya itu bersundal, berzina dan dihukum Tuhan. Mereka bukannya takut, bukannya gentar, ya, bukannya melihat, wow, aku nggak mau lakukan itu. Tetapi mereka justru melakukan hal yang lebih parah dari kakaknya. Yehuda kemudian berbuat hal yang sama. Artinya apa? Melakukan kejahatan seperti yang dilakukan oleh Ohola, oleh Israel, oleh Samaria, oleh kerajaan utara itu. Bahkan dikatakan mereka lebih parah lagi. Itulah sebabnya Allah lewat Yeskiel memberikan sebuah pemaparan. Kalian harus menerima hukuman. Artinya hukuman dari Tuhan punya dasar, punya alasan. Karena anak-anaknya, umat pilihannya, anak perjanjian itu mengingkari kasih setia kepada Tuhan. Betapa tragisnya bangsa pilihan Israel. Memang kalau kita belajar tentang dari kitab Yeskiel, kita akan menemukan kegeraman Tuhan, kemarahan Tuhan, kemurkaan Tuhan. Ditambah dengan hukuman-hukuman yang akan terjadi. Dan Yeskiel sebagai nabi menyampaikan apa adanya. Yeskiel harus melakukan tugas-tugas seperti apa yang Tuhan mau. Menyampaikan nubuatan, menyampaikan tentang dosa dan pelanggaran Israel dan Yehuda. Lalu menyampaikan pembuangan yang akan terjadi, disampaikan oleh Yeskiel kepada mereka. Nah saudara, kalau kita ingat, di pasal 16 kitab Yeskiel ini, itu mengisahkan tentang keberdosaan Israel, yaitu kerajaan utara, dan Yehuda, kerajaan selatan, itu sebagai penyembah berhala. Di pasal 16 itu. Nah, di pasal 23 ini, kedua bangsa tersebut, kerajaan utara dan selatan ini, dituding oleh Allah untuk apa? Mengadakan aliansi politik. Mengadakan hubungan bilateral dengan bangsa-bangsa lain. Dalam hal ini bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi sekali lagi, pasal 16 berbicara tentang penyembahan berhala yang menyakiti hati Tuhan. Tapi pasal 23 ini, bagaimana bangsa Israel, utara dan selatan ini mengadakan hubungan dengan bangsa-bangsa kafir yang akan dihukum Tuhan. Padahal Allah memperlakukan Israel itu sebagai biji matanya, sebagai kekasih jiwanya, sebagai istri Tuhan yang sah. Ini. Tapi mereka melakukan persundalan. Mereka melakukan perzinahan. Sehingga apa? Tuhan sangat-sangat murka. Jadi entah itu penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa Israel, ataupun menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa lain, di mata Tuhan itu adalah dosa. Mari kita terapkan buat hidup kita, saudara. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, satu-satunya Allah penyelamat kita, sebagai juru selamat kita, harusnya hanya kepadanya lah kita mengabdi, kepadanya lah kita berbakti, kepadanya lah kita beribadah,
Dan kepadanya kita memuji dan menyembah. Bukan kepada pribadi-pribadi lain. Bukan kepada ilah-ilah lain. Bukan kepada kekuatan-kekuatan lain. Itulah yang membuat Tuhan cemburu. Ingat ya, salah satu sifat Tuhan, dia cemburu. Cemburu karena kekasihnya menyakiti hatinya. Cemburu karena kekasihnya berzina, berselingkuh, bersundal. Ini yang membuat Tuhan betul-betul sangat tidak mengerti mengapa umat yang aku kasihi, umat aku cintai itu membelakangi aku. Pelajaran hari ini, mari jangan pernah mengecewakan Tuhan. Jangan pernah membelakangi Tuhan. Jangan pernah menukar kasih Tuhan dengan apapun juga. Sering katakan bahwa kalau kita sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus, selama-lamanya kita harus tetap mengabdi kepada Dia. Jadi ketika kita mengambil keputusan sekali Yesus tetap Yesus, jangan ada pihak lain yang mencampuri hubungan kita dengan Tuhan. Sebab biasa kita temukan, saudara, bagaimana orang kalau sudah kecewa sama Tuhan, mungkin doanya tidak dijawab-jawab. Mereka lalu meninggalkan Tuhan, mencari jawaban doa di tempat lain. Mungkin karena cita-citanya belum terwujud. Minta Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah jawab. Mereka berpindah kepada kepercayaan lain. Imannya goyah, lalu mereka terombang-ambingkan. Mereka mengikatkan diri kepada kekuatan-kekuatan di luar Tuhan. Mungkin juga doa supaya apa? Minta disembuhkan dari sakit penyakit. Tapi rupanya sekian lama berdoa tidak dijawab-jawab Tuhan. Penyakit tidak makin sembuh, malah makin parah. Lalu mereka mendengar, oh di sana ada orang pintar, oh di sana ada tabib ajaib, oh di sana ada dukun yang sakti. Lalu mereka berpindah. Mereka mengandalkan kekuatan dunia itu. Tahukah saudara? Kalau itu yang dilakukan anak-anak Tuhan, itulah yang membuat Tuhan itu marah. Tuhan itu cemburu. Karena cemburu kasihnya ini, umatnya yang menyakiti hatinya harus dididik. Harus disabet. Harus diingatkan. Harus disadarkan. Nah, saudara tahu, pada kitab Yeskiel ini, beberapa kali Tuhan memperingatkan bangsa pilihannya ini. Tapi mereka tetap tegar tengkuk. Diingatkan, diperingatkan, ditegur. Supaya berbalik tapi mereka tidak berbalik. Diminta mereka bertobat tapi mereka tidak bertobat. Apa yang terjadi? Tuhan mau tidak mau mengutus hambanya untuk menyampaikan nubuatan tentang penghukuman. Dan ini terjadi loh saudara. Nanti Yeskiel bukannya mendapatkan sebuah nubuatan dari Tuhan untuk disampaikan ke bangsa Israel. Tetapi Yeskiel mengalami sendiri. Bangsanya yang rusak, dimurkai Tuhan, Yeskiel menyampaikan hukuman itu. Wah, miris rasanya saudara. Beberapa kali kita belajar bagaimana perasaan Yeskiel yang sangat-sangat pedih hati. Yang sangat-sangat tidak tega melihat bangsanya dihukum Tuhan. Yeskiel tidak sampai hati seharusnya untuk menyampaikan tentang gambaran hukuman ini. Bagaimana Yehuda akan dikepung oleh Nebukadnezar. Bagaimana tentara Babel akan memporak-porandakan Yerusalem. Bagaimana bait Allah, bait suci akan diratakan tanah. Bagaimana tembok Yerusalem akan dirubuhkan. Dan bagaimana orang Israel akan ditawan 70 tahun lamanya ke Babel. Semuanya ada dalam pikiran Yeskiel. Semuanya ada di dalam hati Yeskiel. Dan itu harus disampaikan. Kita bisa belajar bagaimana umat pilihan yang memberontak kepada Tuhan. Itu akan menghadapi hukuman. Oleh sebab itu, lewat pembelajaran ini, mari tetap setia kepada Tuhan. Kalau ada orang dihukum Tuhan karena melakukan pelanggaran kesalahan. Seperti Ohola. Ohola kira-kira begini. Orang lain yang dihukum Tuhan karena melakukan pelanggaran. Itu harusnya membuat kita
sebagai Oholiba, orang yang tidak dihukum, harusnya belajar. Mereka dihukum karena salah. Gimana caranya supaya aku tidak dihukum Tuhan? Ya jangan berbuat salah. Gimana caranya Tuhan tidak murka kepadaku? Ya jangan ikuti orang yang dihukum Tuhan itu. Simpelnya seperti itu. Tapi sayang, ya, Yehuda melihat keberdosaan Samaria dan melihat bagaimana hukuman itu dijatuhkan kepada saudara ini. Bukannya Yehuda itu bertobat, ya, meninggalkan jalan jahat, hidup dalam kebenaran, mereka malah tambah menjadi dosa mereka. Ingat tadi, ayat 11 sampai 21, saudara. Itu bagaimana Tuhan memberikan sebuah ungkapan isi hatinya. Seperti inikah anak perjanjian? Seperti inikah umat biji mataku? Seperti inikah kekasih jiwaku? Seperti inilah istriku yang harusnya setia kepadaku, tapi mereka menyakiti aku. Ya akibatnya, akibat keberdosaan mereka, hukuman Tuhan terhadap Yehuda dipaparkan. Ya, pada ayat-ayat 22 sampai 35 itu dipaparkan bagaimana hukuman akan terjadi. Wah, sangat menyakitkan. Sangat-sangat menyakitkan. Oleh sebab itu, mari, apa yang kita pelajari pada pasal 23 ini dari kitab Yeskiel mengingatkan kita, kalau ada orang dihukum karena pelanggaran, jadikan itu pelajaran buat kita semuanya. Supaya kita tidak sama seperti orang yang dihukum itu. Kalau ada orang yang sedang dididik Tuhan, kita bukan menyukurinya, bukan bersuka cita atas hukuman itu, tetapi itu menempelak diri kita. Supaya kita tidak mengalami hal yang sama. Tetap setia kepada Tuhan. Jangan seperti Oholiba, seperti Yehuda, yang memejamkan matanya, buta terhadap hukuman Tuhan. Yang dilakukan Tuhan kepada kakaknya, yaitu Ohola. Mari kita mengambil manfaat dari pelajaran ini. Setia kepada Tuhan. Jangan cari kekuatan di luar Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan di luar Tuhan. Jangan pernah berpindah iman kepada ilah-ilah lain. Jangan pernah menyakiti hati Tuhan. Jangan pernah mendustai. Jangan pernah berzina, berselingkuh, atau membuka pintu hatimu kepada ilah-ilah lain. Tutup rapat-rapat. Jangan kasih kesempatan iblis masuk. Supaya apa? Hidup kita berkenan pada Tuhan. Dan kita mendapatkan anugerah keselamatan. Kita mendapatkan pimpinan tuntunan Tuhan. Sesulit apapun masalah ini, sehebat apapun problem hidup kita, Tuhan sanggup menolong kita. Bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala sesuatu. Tetap setia kepada Tuhan. Dan inilah Yeskiel pasal yang ke-23. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu dan firman-Mu. Bagaimana kami mendapatkan sebuah pencerahan, mendapatkan sebuah pengertian, supaya kami tidak mengalami hal yang sama seperti Ohola dan Oholiba, yaitu Samaria dan Yehuda. Tidak seperti kerajaan Israel Utara dan Yehuda Selatan yang dihukum Tuhan, karena mereka mengkhianati Tuhan. Mereka berzina dengan bersundal dengan bangsa-bangsa kafir. Ampuni kami Tuhan, kalau kami pernah mengandalkan kekuatan-kekuatan di luar Tuhan. Ampuni kami kalau kami menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami kalau kami bersekutu dengan dunia ini. Ampuni kami kalau kami mencari kepuasan di luar Tuhan. Ampuni kami Tuhan, supaya hukuman-Mu itu tidak terjadi untuk kami. Kami bertobat sungguh. Kami akan melakukan hal yang benar. Kami tidak akan menciderai, merusak hubungan kami dengan Tuhan. Yang adalah kekasih jiwa kami. Yang adalah mempelai laki-laki kami. Berkati kami ya Tuhan, berkati kami semuanya. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami untuk terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.